Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan iceberg tentang barisan geometri. Sebelum kita mengetahui iceberg tentang barisan geometri, terlebih dahulu kita mengetahui pemodelan matematika dan barisan geometri. Pemodelan matematika merupakan suatu proses merepresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematis. Kemudian, barisan geometri merupakan barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan atau rasio antara dua suku yang beraturan secara tetap atau konstanta. Kemudian pada iceberg itu memiliki 4 tahap. Yang pertama, ada masalah nyata, kemudian pembentukan skema, yang ketiga membangun pengetahuan, dan yang keempat model matematika formal. Yang pertama kita melihat masalah nyatanya. Di sini saya pilih masalah nyata yang berkaitan dengan barisan geometri, yaitu yang pertama ada tangga, yang kedua ada rak buku, yang ketiga ada pantulan bola, yang keempat ada kertas, yang kelima ada susunan kursi, dan yang keenam adalah pertumbuhan manusia. Dari masalah nyata ini kita membentuk skema. Di sini saya mengambil masalah nyatanya yaitu kertas. Dari kertas ini kita membentuk skema. Di sini ada kertas yang belum dilipat, itu kita misalkan dengan U1 atau A. Kemudian pada lipatan pertama ini kita misalkan dengan U2. Kemudian pada lipatan kedua kita misalkan dengan U3. Dan lipatan yang ketiga kita misalkan dengan U4, dan lipatan ke N kita misalkan dengan UN. Teman-teman perhatikan bahwa kertas yang belum dilipat ke lipatan pertama itu dikalikan dengan 2. Pada lipatan pertama ini, jika kertas ini dilipat, garis potong-potong ini adalah lipatannya. Jika dipotong akan menghasilkan 2 bagian, sehingga U1 ke U2 itu dikalikan 2. Kemudian bagaimana U2 ke U3? Itu sama teman-teman. Pada lipatan pertama ke lipatan kedua itu juga dikalikan dengan 2. Pada lipatan pertama itu jika dilipat itu menghasilkan 2 bagian kertas. Kemudian pada lipatan kedua kita lipat lagi, kemudian kita potong maka menghasilkan 4 bagian kertas. Sehingga lipatan pertama atau U2 ke lipatan kedua atau U3 itu dikalikan 2. Seperti sudah dijelaskan bahwa barisan geometri itu perbandingan atau rasionya selalu sama. Jadi U1 ke U2 juga rasionya sama tetap, kemudian U2 ke U3 juga rasionya sama. Seterusnya sampai UN. Kemudian dari membentuk skema ini kita membangun pengetahuan. Di sini teman-teman perhatikan ada tabel. Di sini pada kolom pertama itu ada kertas, kemudian kolom kedua ada banyaknya lipatan kertas, kemudian pada kolom yang ketiga ada pola bilangan, kemudian pada kolom yang keempat kita misalkan. Di sini pada kertas yang belum dilipat itu banyaknya lipatan kertas ada 1, kemudian pola bilangannya 1, kemudian kita misalkan dengan U1 atau A. Kemudian pada kertas pada lipatan yang pertama itu banyaknya lipatan kertas ada 2, kemudian pola bilangannya 1 dikali 2 pangkat 1. Namun di sini pangkat 1 bisa ditulis dan bisa juga tidak ditulis. Namun saya memilihnya untuk tidak ditulis. Kemudian kita misalkan dengan U2. Kemudian lipatan kedua itu banyaknya lipatan kertas ada 4, kemudian pola bilangannya 1 dikali 2 pangkat 4, kemudian kita misalkan dengan U3. Kemudian lipatan ketiga itu banyaknya lipatan kertas ada 8, kemudian pola bilangannya 1 dikali 2 pangkat 3, kemudian kita misalkan dengan U4.
Dari tabel ini kita mengetahui bahwa U1 itu sama dengan A. Kemudian untuk mencari U2 atau suku kedua itu sama dengan suku pertama dikali R pangkat 1 atau A dikali R. Kemudian untuk mencari U3 itu sama dengan A dikali R pangkat 2. Suku pertama dikali rasio, kemudian dipangkat 2. Kemudian untuk mencari U4 itu suku pertama dikali R pangkat 3. Dari membangun pengetahuan ini, kita model matematika formalnya, yang mana bagaimana kita mencari suku ke N pada barisan geometri. Dari membangun pengetahuan ini, maka rumus untuk mencari suku ke N itu sama dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, atau UN sama dengan suku pertama dikali rasio dipangkatkan banyaknya suku, kemudian dikurangi 1. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.